Puji akan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tidak lupa saya mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terlebih selamat kembali kita berbakti, beribadah kepada Tuhan pada ibadah raya pada pagi ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh menghadap hadirat Tuhan. Kami undang Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Mari kita angkat pujian kita lebih dalam lagi, kita mengasihi Tuhan. Selalu berada di dekatmu.
mau lebih dalam dan menyembah Kau Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan mengasihi Kau. Dalam lagi dari segala lebih dalam lagi. Katakan sekali lagi Tuhan, kami mau mengasihi-Mu Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Segala puji dan syukur Tuhan kembali kami naikkan ke hadirat Engkau ya Bapa. Engkau Allah yang terlalu baik Tuhan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat apa yang Allah sudah kerjakan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Penyertaan Allah yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Berkat Allah yang begitu melimpah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa, pada pagi ini yang indah Tuhan, biarlah kami bersama sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami boleh bersatu hati ya Bapa, untuk kami boleh mempersembahkan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan. Demikian kami rindu Tuhan, kuasa-Mu boleh ada di tengah-tengah kami. Mengurapi setiap kami, melayakkan setiap kami Tuhan. Sehingga ibadah yang kami kerjakan pada pagi ini Tuhan, boleh benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan. Dan boleh mendatangkan berkat bagi kami semua yang hadir pada saat ini Tuhan. Sehingga kami sepulang dari tempat ini dengan tidak tangan hampa, tetapi kami boleh membawa sukacita, anugerah yang luar biasa dari Tuhan datangnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi Bapa, kami serahkan ibadah kami pada pagi ini Bapa, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Siapa memuji Tuhan pada saat pagi ini saudara? Haleluya. Pagi ini kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus Allah kita. Sebab Dia Allah yang luar biasa saudara. Dia Allah yang begitu mengasihi kita. Mungkin pada saat ini musuh ada di depan kita. Rintangan menghadang setiap langkah kita. Tapi satu hal yang kita tahu saudara. Dia Allah Immanuel, Dia akan selalu menyertai kita, Dia akan memberikan kita kemenangan. Amin. Haleluya. Kita pujikan meskipun musuh di depan kita, kita lawan dengan kuasa. Meskipun musuh di depan kita Engkau bersamaku. Berbuka bagiku, berlaksana disusukan. Ku tahu janji Engkau bersamaku. Jangan pernah goyah keyakinan kita. Jangan pernah goyah keyakinan kita lagi. Yesus Tuhanku, Tuhan yang seperti Allah Tuhanku, Kau bagaimanaku, Tuhanku, dan keselamatanku, Tuhan namaku, perlindunganku, Kau Allah, Tuhan yang namaku. Kamu udah Bapak Ibu,
Haleluya. Itu sungguh saudara, kita patut bangga, kita patut bersyukur, kita punya Allah yang begitu mengasihi kita saudara. Amin saudara. Haleluya. Mari kita sambung pujian berikutnya saudara. Dimana kalau kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan, kuasanya dilimpahkan kepada kita. Jadi tidak alasan bagi kita saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk kita senang takut, gentar, dan menghadapi setiap musuh-musuh yang di depan kita saudara. Kita pada saat ini, mari kita kalahkan setiap musuh-musuh kita dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Haleluya. Selamat pujian. Mau diberi kuasa untuk mengalahkan setiap musuh-musuh kita. Dari Raja mulia menaklukkan musuh di bawah. Mari kita pakai kuasa dari Tuhan. Dari Raja mulia Allah jaga jadi lawanku. Sungguh besar kau Tuhan. Kuasa dari Raja mulia, amin, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Mari kita pakai kuasa dan kuasa dari Raja mulia. Allah bersamaku, jaga jadi lawanku. Katakan sungguh besar Tuhan. Silakan duduk. Langsung saja Guru Kaum Ibu Maria kami persilahkan maju ke depan.
Haleluya, pujian sangat indah saudara. Oh, selamat pagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Boleh saya tidak mau berdiri di sini karena dengan bisikan kasih kemuliaan Tuhan dengan adanya anak kami, Zelda. Dia lagi sakit, sekarang dia berada di rumah. Kalau pergi dokter, kata tidak ada penyakit. Tapi kami yakin dan penuh percaya hanya kasih Kristus. Saya bersadar bahwa kaki salib Yesus ibaratkan juga seperti Ibu Hartati. Dia juga bersaksi di sini dengan kemurahan Tuhan Yesus sampai saat ini bisa berhadir di tempat ini. Mengapa saya tidak bisa? Saya dengan istri dan anak juga kita sembahyang. Sebetulnya ya gimana ya, tidak berani, tapi dengan ada bisikan, kamu harus maju dengan kasih Kristus. Tuhan Yesus yang punya langit dan bumi serta isinya. Tuhan Yesus Allah yang hidup, Allah yang mujizat. Kita bersandar bahwa kaki salibnya. Sekali lagi mohon doa dari saudara-saudara kami yang ada di sini. Dengan kasih Kristus kami bersandar bahwa kaki salib tiada barang yang mustahil. Hanya dengan Tuhan Yesus sampai selama-lama akhir hayat saya. Sebelumnya terima kasih atas kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. haleluya. Jangan ragukan kuasa Tuhan saudara. Jangan pernah ragukan kasih Tuhan. Dia Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Dia yang bertanggung jawab kehidupan kita. Dia Allah yang senantiasa menjamin dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita khawatir apapun juga. Apa yang kita alami Tuhan pasti berkati. Amin. Sekitar saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita akan pujikan bersama-sama. Sungguh ku bangga Bapa.
berdiri, sebentar kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita boleh fokus kepada firman Tuhan. Sehingga setiap firman yang disampaikan oleh hambanya boleh benar-benar termeterai dalam kehidupan kita, saudara. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mungkin pada saat ini Bapak Ibu membawa beban berat, letih lesu. Tapi satu hal kita tahu, saudara, satu hal kita ingat, Tuhan Yesus telah pernah berkata, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Pada saat ini Bapak Ibu, mari kita respon apa yang Tuhan katakan kepada kita. Jangan pernah kita takut, jangan pernah kita bimbang dengan keadaan kita. Dia Allah memberkati kita. Haleluya, kita pujikan. Bila hati kita merasa berbeban berat, seorang pun mengerti bebanmu, bukan Yesus. Apa yang harus Dia berfirman, Dialah selalu peduli
doa untuk firman Tuhan. Kami minta Ibu Etrika Cahyani menaikkan doa untuk firman Tuhan untuk kami berikan pada hamba. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur, kami sungguh berterima kasih Tuhan, kami amenkan pujian ini. Akan ada mujizat di saat kami datang di altar-Mu. Akan ada suatu kelegaan saat kami datang di altar-Mu Tuhan. Kami amenkan setiap pujian yang kami nyanyikan Tuhan. Kami bersyukur, kami terlalu bangga. Kami berterima kasih punya Allah Yesus seperti Engkau yang selalu peduli. Yang selalu mengerti akan segala beban masalah hidup kami Bapa. Terima kasih atas segala pujian yang telah Kau berikan pada kami Bapa. Biar pujian yang kami nyatakan ini boleh menyenangkan hati Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, sucikan, kuduskan hati kami, biar firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi boleh tertanam, bertumbuh, dan dapat kami lakukan dalam setiap hidup kami, Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dengan urapannya datanya dari Roh Kudus-Mu, Bapa. Berkati kami yang datang pada hari ini, maupun yang tidak hadir, Engkau tahu segala keperluan mereka, Bapa. Engkau mengampuni dan memberkati mereka. Terima kasih, Yesus. Segala seru doa ini kami serahkan ke dalam tangan Kau dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Roh-Mu ada di tempat ini. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Amin. Ya, tidak perlu saya memperkenalkan diri lagi ya. Semuanya sudah kenal, ini wajah lama. Ya, pelayanan yang ada di GPD Pakai Saji dengan pelayanan yang ada di Tunggul Permanu itu ibarat pelayanan ibu dan anak, saudara. Dan saya merasakan kehangatan keluarga di tempat ini. Amin. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala dan seluruh jemaat juga. Pendeta Muda Angga yang sudah mempercayakan saya untuk membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk dapat melakukan firman Tuhan. Amin. Diberkati orang yang memberitakan firman Tuhan, diberkati orang yang mendengar firman Tuhan, dan diberkati yang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 12 sampai 13. Saya berikan tema firman Tuhan, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apa saudara? Pertumbuhan rohani. Ya. Saudara, kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 12 sampai 13. Saya membaca ayat yang ke-12, saudara membaca ayat yang ke-13 bersama dengan saya ya. 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Ayat 13 kita baca bersama-sama. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tentu saya yakin dan percaya 80% di antara kita yang hadir pada saat ini sebelum datang beribadah datang ke cermin. Benar nggak saudara? Apalagi yang cewek-cewek ya. Kalau belum lihat cermin, ya belum pergi, ya belum keluar rumah, takut nih, ya masih ada nggak kira-kira beleknya? Haleluya. Cocok nggak ini eyelinernya, ya kan? Gimana dengan baju yang kita pakai, rapi enggak? Saudara, saya yakin dan percaya ketika kita bercermin, saudara, yang kita lihat adalah diri kita, bukan orang lain. Benar nggak saudara? Kalau saudara lihat orang lain berarti penampakan. Saudara mesti melihat diri saudara sendiri di cermin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah saudara, kita bertatapan dengan pribadi kita di cermin itu tadi, saudaraku. Dan kita melihat siapa diri kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bagaimana saudara pertumbuhan fisik kita secara, saudaraku yang dikasih jasmani. Apakah mengembang ke kiri, mengembang ke kanan? Atau saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sudah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bertumbuh dengan baik, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sesuai dengan, saudaraku yang dikasih Tuhan, usia kita.
kita melihat anak-anak saudaraku yang dikasih Tuhan. Apakah mereka saudaraku mengalami tumbuh kembang saudaraku yang baik sesuai dengan kita yang harapkan? Apakah mereka mengalami pertumbuhan secara fisik dengan baik? Tentunya sebagai orang tua, saudara, sebagai keluarga, itu akan menjadi tanggung jawab kita, saudaraku. Tapi jangan lupa, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa saudaraku yang dikasih Tuhan, ada sesuatu yang paling, saudaraku, yang kita harus, saudaraku yang dikasih Tuhan, terapkan dalam keluarga kita. Selain kita melihat tumbuh kembang anak-anak kita dengan baik, secara jasmani, kita juga harus melihat bagaimana pertumbuhan rohani keluarga kita. Haleluya. Saudara, pertumbuhan rohani dalam keluarga kita tidak hanya bisa dilihat saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah dia rajin ke gereja atau tidak? Apakah saudaraku yang dikasih Tuhan dia saudaraku jadi orang kaya atau tidak? Ataukah dia sakit atau sehat? Tidak, saudara. Pertumbuhan rohani di dalam kehidupan kita itu bisa tercapai, saudaraku, ketika kehidupan kita melekat dengan Kristus. Amin. Sehingga saudara, Alkitab jelas di situ mengatakan, sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Jadi kalau kita mengalami pertumbuhan rohani di dalam kekristenan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, maka saudaraku yang dikasih Tuhan, Kristus itu mengelekat dalam hidup kita. Mengenal Yesus dengan sempurna seperti Yesus mengenal kita. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya yakin saudaraku yang dikasih Tuhan, kita dapat melihat saudaraku pertumbuhan sebuah pohon. Saya yakin di sini rata-rata saudaraku bisa saya katakan ada yang petani. Benar nggak saudara? Kalau dipakai saji, hampir jemaatnya nggak ada yang punya sawah. Saudara, ya. Soalnya saudaraku yang dikasih Tuhan di sana, saudaraku rata-rata saudaraku yang dikasih Tuhan sebagai profesional. Ya, ada yang supir, ada yang lain dan sebagainya. Ada beberapa saudaraku juga pendatang, saudaraku yang. Tapi saya yakin di sini saudaraku tanahnya lebar-lebar. Amin. Nah, jadi kalau panen nanti dikirim ke pakai saji ya, boleh ya enggak ya? Apalagi Lombok mahal ya kan. Saudara panen ya. Nah, tidak ya saudara. Intinya saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika saudaraku kita menanam benih, saudara, ketika benih itu kita tanam, saudaraku yang dikasih Tuhan, maka saudaraku sebagai seorang petani kita akan memperhatikan pertumbuhan daripada benih yang kita tanam. Saudara, mungkin saudaraku melewati hari-hari, saudaraku kita pulang lalu kita pergi ke ladang lagi, kita lihat sudah mulai tumbuh akar kecil ke bawah dan ada tunas, saudaraku yang dikasih Tuhan. Lalu saudaraku yang dikasih Tuhan, kita kembali lagi ke rumah, pulang lagi ke ladang, saudara, sudah mulai saudara tumbuh daun. Begitu terus saudaraku prosesnya sampai dia berakar, sampai dia tumbuh ke atas, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan berdaun dan menghasilkan buahnya. Haleluya. Kolose pasal 2 ayat yang ke-7, kita buka Alkitab kita di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Mari kita membuka Alkitab kita, Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam dianya huruf besar, di dalam Yesus, dan dibangun di atas dia, di atas Yesus. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Jadi saudaraku, pertumbuhan rohani kita itu dapat kita lihat bagaimana akar kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, tertanam kepada saudaraku yang dikasih Tuhan kekuatan firman Tuhan yang hidup dalam hidup kita, saudara. Sehingga dalam keimanan kita, saudaraku, iman kita tumbuh sesuai dengan apa yang diajarkan Kristus kepada kita. Haleluya. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Artinya bersyukur itu sulit loh, saudara. Iya, kalau saudara baru gajian, saudara gampang bersyukur. Syukur Tuhan. Ya. Terus saudara sebagai petani, lalu saudaraku yang dikasih Tuhan panennya, saudaraku baik, sebagai peternak, saudaraku yang dikasih Tuhan,
saudara berkata, oh ini gemuk-gemuk ternak saya. Wah syukur Tuhan. Ya, hasilnya melimpah tahun ini, syukur Tuhan. Gampang. Gimana kalau saudara sakit? Gimana kalau saudara punya masalah? Gimana kalau saudara mengalami beban berat? Mampukah saudara bersyukur? Bukankah Alkitab katakan bahwa setiap hari kita harus bisa bersyukur? Yang kita syukuri bukan masalahnya. Orang gak bisa bersyukur kalau punya masalah. Orang gak bisa syukur kalau sakit. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan gak bisa bersyukur saudaraku kalau saya sakit. Kalau saya punya masalah. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, yang membuat saya bersyukur adalah penyertaan Tuhan dan kekuatan Tuhan yang hadir dalam hidup saya. Amin. Haleluya. Itu yang membuat kita bersyukur. Karena Tuhan tidak pernah berhenti mendampingi kita. Karena Tuhan tidak pernah berhenti memberikan kekuatan kepada kita. Karena Tuhan masih berfirman pada kita. Itu yang membuat akar kita kuat di dalam Tuhan. Saudara, saya yakin dan percaya bertumbuh secara rohani adalah kerinduan kita. Haleluya. Tapi ada tantangannya. Untuk bisa bertumbuh itu ada tantangannya, saudara. Mungkin sikap kita, perilaku kita, atau kebiasaan kita. Ya. Saudara, yang namanya sikap, perilaku, kebiasaan itu dipengaruhi oleh masa lalu. Sehingga jadi pribadi yang toksik katanya zaman sekarang ya. Enggak. Saya melayani juga ada persekutuan di Malang ya, ibu-ibu. Satu kali saya dikasih tema. Bugem, temanya apa tuh? Ya. Menghadapi orang yang toksik gitu ya. Saya pikir toksik apa yo? Aku kan mau pakai saji yo kan. Duduk wong kutho jadi nggak ngerti apa toksik. Saya cari-cari di Google. Toksik itu. Ternyata itu pribadi yang beracun ya. Pribadi yang tidak saudaraku memberikan sesuatu yang positif kepada sekitar. Dan ternyata setelah saya belajar lebih dalam, ternyata sikap, perilaku dan kebiasaan kita yang buruk itu saudaraku yang dikasih Tuhan, pengaruh masa lalu atau saudara kebiasaan dalam keluarga yang seringkali kita nggak sadar kita punya kepahitan, kita punya kekecewaan, saudaraku yang dikasih, kita punya ada sesuatu yang ada di hati kita, saudara yang kita simpen dalam-dalam, orang lain nggak tahu, akhirnya saudara menjadikan saudara hati kita pahit, jiwa kita merana. Kelihatan nih kita saudara punya Roh Kudus yang menyala-nyala. Tetapi sebenarnya di dalam jiwa kita, di dalam kehidupan kita, sikap, perilaku dan kebiasaan kita, ini yang menjadi penghalang pertumbuhan rohani kita. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau kita mau mengalami saudaraku yang namanya saudaraku yang dikasih Tuhan, pertumbuhan secara rohani, next. Maka kita akan mengalami saudara pemulihan gambar diri. Apa saudara? Pemulihan gambar diri. Apa sih pemulihan gambar diri? Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Proses hidup seseorang dalam pengenalannya akan Kristus yang menjadikan dia serupa dan segambar dengan Kristus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertumbuhan rohani itu saudaraku akan berdampak pemulihan gambar diri. Proses hidup seseorang dalam pengenalannya akan Kristus menjadikan dia serupa segambar dengan Kristus. Coba kita buka Kolose 1. Terpujilah nama Tuhan. Kolose 1 ayat 3 sampai 5. Saya bacakan buat saudara. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah kami dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Saudara, pemulihan diri kita itu terjadi dalam hidup kita itu karena kita punya iman, punya keyakinan. Ya. Dan iman itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, adalah saudaraku yang dikasih Tuhan, keyakinan saudara kepada Tuhan, kepada Allah yang berdaulat atas hidup kita, saudara. Jangan hanya mempraktekkan iman saudara
Saudaraku, ketika saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita susah. Lalu kita berkata, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Terus kita berdoa, Tuhan, dalam nama Yesus, tahun ini adalah tahun keberhasilan. Dalam nama Yesus, tahun ini dalam nama Yesus. Sudah praktek iman itu enggak kayak gitu. Iman itu bahwa saudara yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Kalau Yesus itu Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan saudara yakin, saudara song gandol Gusti, saudaraku. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara akan percaya dan tetap percaya. Haleluya. Haleluya. Saya tetap yakin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tidak ada yang memisahkan aku dari kasih Kristus. Kemelaratankah? Sakitkah? Apapun. Hidup ini saudara, keadaan iman itu enggak dipengaruhi dengan keadaan. Baikkah? Susahkah hidup saudara? Namanya juga keyakinan. Pistis. Artinya apa? Sesuatu yang dapat kita yakini. Sesuatu yang bisa kita gandoli. Nyender ing sisi sapa? Nyender ing Gusti Yesus. Salah enggak saya? Saya bukan orang Jawa soalnya. Benar enggak? Iso jadi sendenan, bisa tempat kita bersandar. Soal yang lainnya itu nanti Tuhan tambahkan. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya saudaraku, aku mengucap syukur ketika aku mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus. Iman yang gak dipengaruhi dengan keadaan. Aku bersyukur ketika mendengar tentang kasih-Mu. Entah punya uang, gak punya uang, tetap yang namanya kasih, tetap kasih. Haleluya. Tentang pengharapan-Mu. Ya, saya ngobrol sama Bu Gembala tadi. Saudara, pengharapan kita ini bukan tentang dunia ini saja. Pengharapan kan kita ini tentang saudara harta surgawi. Haleluya. Hal-hal surgawi yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Hal-hal yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Walaupun depositomu banyak, ladangmu lebar. Saudara, hidupmu berhasil. Tapi semua itu nanti ditinggalkan. Tapi tentang pengharapan harta surgawi. Pengharapan upah surgawi. Hanya Yesus yang bisa memberikannya. Haleluya. Hanya Yesus saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika kita mulai mengalami pertumbuhan rohani. Keyakinan kita, hubungan kita kepada Tuhan akan menjadi lebih baik. Mulai saudara. Ketika pagi hari saudara melipat tangan saudara. Lalu saudara mengangkat tangan, saudara berkata, haleluya. 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 Saudara menyenangkan hati Tuhan. Kadang-kadang kita kalau berdoa langsung tembak langsung. Ya kalau orang Batak ada Jakarta tembak langsung ya. Jangan tembak langsung sama Tuhan. Begitu duduk langsung bilang, Tuhan. Berkati saya, berkati saya. Aduh, berkati itu sudah ada saudara. Tuhan sudah berkati kita semua. Lebih daripada apa yang kita pikirkan. Tapi kalau kita punya keyakinan tentang iman. Ini bukan berbicara tentang saudara. Ini berbicara tentang hubungan saudara dengan Tuhan. Amin. Fellowship dan praise worship saudara dengan Tuhan. Yaitu tentang kata haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sampai saudara merasakan hadirat Tuhan.
Saudara, sehingga saudara ketika saudaraku kita mulai haus akan Tuhan, haus hadirat Tuhan, haus akan firman Tuhan, kasihmu mulai muncul, kasihmu kepada Tuhan dan kasihmu kepada sesama. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah sasarannya. Saudara dapat berbuah dalam pertumbuhan kasih saudara kepada Tuhan dan kasih saudara kepada sesama. Saudara, kalau saudara rajin berdoa, amin. Saudara rajin baca firman Tuhan, amin. Itu enggak akan menambah kasih Tuhan dalam hidup saudara. Karena kasih Tuhan kepada kita semua sama, adil seadil-adilnya. Tapi kalau saudara baca firman Tuhan, kalau saudara berdoa, kalau saudara menyembah Tuhan, saudara beribadah, saudara berpuasa, itu karena kasih saudara kepada Tuhan. Haleluya. Itu karena kasihmu kepada Tuhan. Bukan menambah kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak bisa ngatur. Saya pernah khotbah di sini, saya pernah katakan, kita nggak bisa ngatur Tuhan lewat doa kita. Kita nggak bisa ngatur Tuhan lewat puasa kita. Kalau kita bisa atur Tuhan lewat doa dan puasa kita, dia bukan Tuhan, kita yang Tuhan. Tapi Tuhan berdaulat atas segala sesuatunya, amin. Membentuk kita menjadi pribadi yang mengenal dan mengasihi Tuhan. Dalam iman dan kasih kita muncul sebuah pengharapan. Pengharapan itu akan berkembang, saudara. Perkembangannya kemana? Perkembangan saudaraku banyak jiwa-jiwa mengenal tuh. Bukan perkembangannya saya nggak punya rumah, saya nggak punya mobil, enggak. Kita kadang bersembunyi di balik itu semua. Tapi perkembangan dan pertumbuhan rohani kita kelihatan ketika saudaraku kita merangkul keluarga kita. Haleluya. Merangkul saudara sesama jemaat. Membawa mereka untuk dekat kepada Tuhan. Haleluya. Ya saudara. Kalau saya saudara di pastori itu. Pagi hari saya di gereja memang tidak ada doa pagi. Karena jemaatnya doa jauh-jauh. Tapi saudaraku doa pagi saya dengan keluarga. Begitu gitar saya jereng. Anak saya saudaraku yang masih belean semua. Belum cuci gigi, belum sikat gigi udah datang semua. Cuk, lari ke ruang tamu. Pengerja yang di atas juga kadang bekerja. Cuk, semua udah lari. Jadi saya pagi itu langsung ambil gitar. Jereng. Belum ada ya, saya jereng terus. Sampai mereka semua hadir semua. Jreng. Coba bangun mesbah keluarga dalam hidup saudara. Amin. Yang punya suami katakan, yuk ma berdoa yuk. Yuk nak berdoa yuk nak. Yuk. Ini semua lo karena anugerah Tuhan. Ini semua lo karena kemurahan Tuhan. Kita lo bisa kayak gini ini semua karena kemurahan Tuhan. Jangan lupa lo. Mengucap syukur kita yuk. Setiap pagi kita sama-sama berdoa. Ayo suami ini udah berapa lama ini gak pernah ngajak istrinya berdoa. Istri udah berapa lama kalau lihat suami duit aja yang kelihatan. Anak ngeliat orang tua ATM. Mulai sekarang berubah, haleluya. Lihat suami, lihat istri, lihat anak, ayo berdoa. Haleluya. Ayo berdoa. Kalau ada yang lemah, mah ini kayaknya kayak gini mah, berdoa apa? Ayo berdoa. Tuhan pasti tolong kita. Amin. Kalau ada anaknya seperti, ayo nak kita berdoa. Jadi saudara mengalami yang namanya pemulihan gambar diri dan gambar keluarga saudara. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, dan pertumbuhan rohani itu akan berkembang. Setelah pemulihan gambar diri, maka kita akan mengalami yang namanya apa? Kesalehan hidup. Kita akan mengalami yang namanya kesalehan hidup. Ayo kita baca bersama-sama. Atau apa itu kesalehan hidup? 1, 2, 3. Adalah jalan hidup yang diberikan Tuhan untuk hidup dalam kodrat ilahi, luput dari hawa nafsu duniawi. Waduh gak mungkin dong. Hawa nafsu itu masih ada. Tapi bukan, bagi Tuhan kan gak ada yang mustahil. Benar gak saudara? Jadi saudara sering bagi Tuhan gak ada yang mustahil, pasti dipraktekkan saudara. Hal-hal yang spektakuler gitu loh. Dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara, ini juga tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita akan mengalami kesalehan hidup adalah jalan hidup yang diberikan Tuhan untuk hidup dalam kodrat ilahi. Luput dari hawa nafsu duniawi. Saudaraku, coba kita buka saudara Alkitab kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. 2 Petrus
3 ayat yang ke-8. 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Satu Petrus ya saudara. Ini aku ini nulis ini tadi malam mungkin ya. Di sini 2 Petrus 3 ayat 8. Tapi kok isinya beda? Ini apa? Oh, bukan itu. 1 Petrus saudara ya. 1 Petrus 3 ayat yang ke-8. Coba kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 9. 1, 2, 3. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Yang mau diberkati angkat tangannya. Udah harus belajar tentang kesalehan hidup. Kita harus belajar saudaraku yang dikasihi Tuhan untuk memiliki kesatuan hati, roh penyayang, rendah hati, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan keluar caci maki dari mulut kita, karena dengan mulut kita memuliakan Tuhan. Jangan keluar juga hal-hal buruk dari mulut kita. Kalau dari keluar dari mulut bibir kita caci maki, saudara, kita sama pengkhianat sama Tuhan. Dengan mulut kita memuji Tuhan, tapi mulut juga kita pakai dengan hal-hal yang kotor. Saudaraku yang dikasihi. Karena kita dipanggil untuk menerima berkat-berkat sorgawi. Haleluya. Jadi saudaraku yang dikasihi, kesalehan hidup adalah berbicara tentang hidup itu ibadah. Hidup itu adalah ibadah. Saudaraku, ada banyak bapak-bapak rohani kita yang memiliki kesalehan hidup. Tapi saya beri contoh 2 saja. Ayub, coba kita baca Ayub 1. Kita buka Alkitab kita Ayub 1 ayat 1. Mari kita buka Alkitab kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama, orang itu ia takut. Ternyata nggak ada mustahil bagi Tuhan. Ayub itu sama seperti kita manusia juga. Nabi Alkitab saudara mengatakan bahwa dia adalah orang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesalehannya tumbuh dalam peleburan api penderitaan. Kita tahu ya. Kesalehannya itu diuji ketika anaknya mati, semua harta bendanya habis, dia sakit, istrinya meninggalkan dia karena istrinya menghujat Tuhan. Bahkan sahabat-sahabatnya saudaraku yang dikasihi berkata-kata saudaraku tentang ketidaksetiaan dia kepada Tuhan. Apa sih dosaku? Ya, gitu ya. Kamu itu paling gini ya, makanya kamu kayak gini. Sampai akhirnya Ayub itu menyadari bahwa mulutnya ya, sudah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Sehingga di Ayub pasal yang terakhir dia berkata demikian, ayat yang kelima, Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Haleluya. Aku mencabut, ya. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Ketika Ayub berkata demikian, hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Kalau kita masih, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mempraktekkan kesalehan hidup kita karena keadaan kita baik-baik saja, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara belum sepenuhnya bisa memiliki yang namanya kodrat ilahi. Yang kedua, kita belajar dari Nuh, Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian 6 ayat yang ke-7. Kita baca ayat yang ke-8 saja. Saya bacakan buat saudara. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Pada saat itu manusia udah rusak. Rusak serusak-rusaknya. Sampai Tuhan itu menyesal menciptakan manusia. Dan merancangkan saudara kebinasaan untuk semua manusia dengan mendatangkan air bah. Tetapi Nuh mendapatkan anugerah kasih karunia di mata Tuhan. Karena apa? Dia tidak hidup seperti orang-orang zamannya. Sekarang itu zamannya zaman edan, benar gak saudara? Tapi saudara jangan ikut edan. Haleluya. Haleluya. Semua itu keadaan gampang berubah sekarang saudaraku. Tapi saudara, kasih kita dan kesalahan hidup kita jangan sampai berubah. Haleluya. Saudara, Nuh ini dapat kasih karunia Tuhan karena dia apa saudaraku yang dikasih, bergaul dengan Allah, hidup benar, tidak bercela. Walaupun orang-orang pada zaman itu dia saudaraku di tengah-tengah orang yang jahat. Tapi dia muncul saudaraku yang dikasih Tuhan sebagai orang yang benar, yang tak bercela dan hidupnya bergaul dengan Tuhan. Itu sebabnya dari antara ribuan manusia hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. Haleluya. Bukankah saudara dan saya juga belajar untuk hidup saleh? Ternyata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk hidup dalam kodrat ilahi. Haleluya. Kalau saudara mau dan membuka hati saudara pada pagi hari ini. Saudaraku, siapa ukuran kesalehan hidup kita? Ayub? Jangan. Nuh? Jangan. Daniel atau yang lain? Enggak. Semua orang-orang yang di Alkitab semua pernah jatuh. Siapa yang gak pernah jatuh? Adam aja jatuh. Siapa lagi yang gak pernah jatuh? Abraham pernah jatuh. Makanya lahir Ismail. Siapa lagi? Saudara, semua orang-orang yang di Alkitab, Simpson yang terkuat dia jatuh. Bahkan dosa itu dimulai dari surga. Dosa itu bukan dimulai di Taman Eden, dosa itu mulainya di surga. Kita semua gak kebal dosa. Tapi bukan gak mustahil kita hidup saleh. Haleluya. Gak mustahil kita hidup dalam kodrat ilahi. Ada firman menjadi ibu rohani kita. Ada Roh Kudus yang menuntun dan membimbing kita. Saudara, jadi ukuran kesalehan hidup kita bukan manusia. Tapi ukuran kesalehan kita adalah, saudara, aku lanjut. Siapa? Yesus. Mari kita buka Alkitab kita, saudara. Efesus 1 ayat 3 sampai 8. Efesus pasal 3. Efesus pasal 1 ya, ayat 3 sampai 8. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Bayangkan, saudara terima berkat surgawi loh saudara. Saudara terima berkat duniawi aja saudara, syukurnya luar biasa. Tapi saudara terima berkat surgawi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu melebihi hasil panen, firman Tuhan katakan. Kalau saudara sadar pengharapan yang terkandung di dalam Tuhan, di dalam hidup saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, maka saudaraku kita tidak akan meninggalkan Yesus. Haleluya.
Ayat yang 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Haleluya. Saudara mikir sempurna menurut pikiran saudara, nggak ada yang bisa sempurna. Kita nggak akan pernah sempurna kalau kita ngelihat saudaraku yang dikasih menurut takaran dan pikiran kita. Tapi saudara, kata sempurna ini adalah jika kita memandang sesuai dengan pemikirannya Tuhan. Haleluya. Jadi nggak ada yang nggak bisa sempurna, bisa. Karena gereja sempurna yang bisa masuk surga. Kalau nggak sempurna nggak bisa masuk surga. Jadi saudaraku yang dikasih, bisakah kita sempurna? Bisa. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bisa. Bagaimana caranya supaya kita sempurna? Lakukan aja seperti apa yang Yesus lakukan. Supaya saudara enggak kecewanya banget-banget. Yesus saudaraku yang dikasih Tuhan, mari semua dikasih makan 5.000 orang, mujizat yang sakit disembuhkan, semua datang mengiring Yesus. Ketika disuruh milih antara saudaraku Barnabas atau Yesus, mereka semua saudara bilang, salibkan Yesus, lepaskan Barnabas. Sakit hati enggak saudara? Sakit hati kalau manusia mah, orang yang udah kita tolong, terus saudaraku yang dikasih mengkhianat sama kita sakit hati, tapi Yesus kan enggak. Dia bilang, ampunilah mereka. Haleluya. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kalau saudara disakitin, dicaci, ada orang yang nyakitin hati saudara, saudara merasakan, saudaraku, saudara katakan aja saudaraku, ampunilah mereka sebab mereka tahu apa yang mereka perbuat. Haleluya. Haleluya. Ya kita contoh Yesus. Waktu dia mau salib, saudara penderitaannya kan berat kan? Saudara dia datang ke Bukit Getsemani berdoa. Kenapa kita nggak berdoa? Yesus saja Tuhan berdoa tiap-tiap pagi. Kenapa kita nggak berdoa, saudara? Kalau Yesus berdoa, kita harus berdoa. Haleluya. Karena di dalam doa itu, saudara, kita bisa menyerap hal-hal yang tidak bisa kita cari di dunia ini. Bisa menyerap hadirat Tuhan. Kita menyerap kekuatan Tuhan. Kita menyerap hal-hal yang rohani, hal-hal yang surga. Tuhan mengaruniakan kita. Tuhan, kalau namanya karunia itu sudah memberi, saudara. Sudah dikasih. Itu sebabnya, saudara, ketika Tuhan memberi Roh Kudus, hiduplah dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Haleluya. Yang terakhir, saudara, mari kita buka Alkitab kita. Filipi pasal yang kedua. Ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mau mengalami pertumbuhan rohani seperti yang kita dengar step by step firman Tuhan. Saudara. Dan kita mau mengalami pemulihan gambar diri seperti Yesus dan kesalahan hidup dalam kodrat ilahi. Teladan kita adalah Yesus. Maka harus ada yang namanya T-A-A-T. Apa saudara? Taat. Haleluya. Seperti Yesus taat sampai mati di kayu salib. Dikatakan hendaklah kamu hidup menaruh pikiran perasaan. Jadi pikiran perasaan kita ini, saudaraku, kadang tipuan bagi kita. Ya. Manusia itu kan tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini yang kelihatan. Jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Roh. Kenapa dikasih Tuhan roh? Karena dengan Roh Kudus kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Haleluya. Roh itu ada di mana?
Roh itu ada di mana, saudara? Ada di dalam roh saudara. Ya, roh itu ada di dalam roh kita. Dan roh yang ada dalam roh kita itu menjadikan kita, saudaraku, memiliki hidup yang rohani. Tuhan berikan roh supaya saudara rohani, bukan rohana. Bukan rohana, tapi menjadi orang yang rohani. Dengan demikian saudara akan mengalami yang namanya pertumbuhan rohani yang sesungguhnya. Bukan seperti yang saudara kendaki, bukan yang seperti gembala kendaki, bukan yang seperti orang kendaki, tapi pertumbuhan rohani saudara seperti yang Yesus kehendaki. Haleluya. Haleluya. Dan jika saudara mengalami keletihan, kelesuhan, ingat terus saudara pujian. Firman Tuhan yang katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Amin. Ya, ada pujian Pantekosta lama yang saya sangat senang. Yesus gak pernah salah. Yesus gak pernah salah. Apa yang dia buat selalu baik buat saya. Yesus tak pernah salah. Tuhan memberkati kita. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengangkat pujian. Kau Bapa yang mengasihiku. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dengan iman kita datang kepada Tuhan. Amin. Apa yang Tuhan percayakan pada kita adalah hal-hal surgawi. Hal yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Yang menjadi sumber iman dan pengharapan kasih kita kepada Tuhan adalah hal-hal yang lebih mulia. Yang lebih mulia dari apa yang ada di dunia ini. Oh, terima kasih Yesus. Glory. Terpujilah Tuhan. Kuasamu, kuasamu memulihkanku. Amin, amin, amin. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat dengan iman katakan, oh, rancanganmu indah bagi Kau ada di setiap jalanku. Amin. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Angkat tangan kananmu sama-sama katakan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Haleluya. Kerajaanmu, amin. Kebenaranmu, amin. Itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Saya beri kesempatan saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan tanamkan dalam hatimu ketika kau mendengarkan firman Tuhan? Apa yang kau ingat yang bisa kau bawa pulang ke rumah nanti? Tuhan menolong dan menguatkan kita. Percaya, segala yang ada di dunia ini nanti kita akan tinggalkan. Yang tertinggal adalah iman, pengharapan, kasih kita kepada Tuhan. Harta surgawi yang Tuhan berikan bagi kita melebihi apa yang ada di dunia ini. Untuk
harapan kita di dalam Yesus Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Kau Bapa yang mengasihiku, Engkau Bapa yang mengasihiku. Oh, kuasa-Mu memulihkan hati yang baru, hati yang baru. Kau berikan untukku dapat melihat rancangan-Mu, rancangan-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku. Amin, 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 amin. Tuhan, Kaulah segala. Haleluya, hanya Kau Yesus di dalam hidup. Haleluya, 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 haleluya. Kau layak ku pandang selama hidupku, selama hidupku. Mengasihi-Mu, amin. Mengasihi, haleluya. Mengasihi-Mu, 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 haleluya. Mengasihi-Mu, Rasakan kasih Tuhan dalam hidup saudara. Nikmati bersama kemurahan Tuhan. Coba saudara renungkan kasih Tuhan dalam hidup saudara. Betapa Tuhan baik buat kita. Apa yang Tuhan berikan bagi saudara tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Dan saudara mendapatkan anugerah itu dari Tuhan Yesus. Kita angkat pujian ini rapnya saja. Dan saya serahkan kepada pendeta muda Angga. Kaulah segalanya. Haleluya, pandang Yesus.
sambil berdoa. Haleluya. Bapa dalam surga, Bapa yang Terima kekal, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan bagi kami semua, jemaat-jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah iman percaya kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amen. Kehidupan rohani kami bertumbuh, berbuah guna hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Berkati semua kami yang sudah hadir, berkati hamba Tuhan yang Tuhan sudah percayakan membawakan firman-Mu. Dalam kesehatan Tuhan berkati. Dalam pelayanan Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Biar banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan datang kepada Engkau Tuhan. Kami percaya dimanapun hamba-Mu ini pergi dan berada, Tuhan Yesus selalu menyertai. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan meletakkan korban persembahan yang kedua. Tuhan Yesus balas memberkati kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin, puji Tuhan. Kita akan jalankan persembahan yang kedua dan ketiga untuk kas tamborin. Diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara yang ada berkat lebih dan mau memberkati hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan, dipersilahkan saudara bisa langsung memberikan kepada hamba Tuhan yang melayani. Mungkin setelah pulang atau menjelang pulang, apabila saudara ada berkat lebih, saudara dapat memberkati hamba Tuhan ini. Kita saling memberkati karena kita sudah diberkati. Tidak ada unsur paksaan, berilah dengan kerelaan hati. Kita jalankan korban persembahan yang kedua dan yang ketiga untuk kas tamborin. Gandol Gusti, saben dina rina wengi kita gandol Gusti. Gandol Gusti, saben dina rina wengi gandol Gusti, gandol Gusti, haleluya. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selambingnya. Hatiku ayem tentrem, hatiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Amin, haleluya. Gandol Gusti, amin. Saben dina rina wengi gandol Gusti, gandol Gusti, saben dina rina wengi gandol Gusti. Kita hanya percaya saja bahwa Tuhan menjadi perlindungan kita. Jiwa nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayem tentrem, hatiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayem tentrem, hatiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan membalas, Tuhan memberkati setiap korban persembahan jemaat-Mu
yang Tuhan kerjakan semata-mata untuk hormat kemuliaan nama-Mu, baik persembahan pertama, kedua, dan yang ketiga, 1/10 yang hamba-Mu, jemaat-Mu kembalikan, balas, berkati, sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Terima kasih untuk persembahan jemaat Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Gembala, ya, Ibu Pendeta Melva. Tuhan memberkati dalam pelayanan di Bendo, keluarga dan jemaat Orasbah. Ya, orang Batak seperti itulah saudara ya. Tuhan memberkati. Pengumuman gereja untuk latihan pujian Ibu Marta, dan Selasa tetap persekutuan doa pemuda remaja, Rabu doa umum, Kamis ibadah pertengahan minggu, Jumat doa puasa pelayan Tuhan, Sabtu pemuda remaja, dan Minggu pagi anak-anak sekolah minggu dan ibadah raya setengah 9. Mari sama-sama kita turut ambil bagian dalam jam-jam ibadah maupun jam-jam doa yang ada. Bapak Gembala tidak ada bersama dengan kita pagi hari ini karena ada acara di Blitarnya, yaitu bahwa Bapak Ibu Gembala dari Bapak Gembala kita sewaktu di Blitar sedang bersyukur merayakan ulang tahun pernikahan. Jadi semua jemaat di Blitar sana yang merantau-merantau pulang untuk merayakan ibadah syukur. Dan nanti sebentar siang akan kembali pulang ke Malang, biar Tuhan menolong, menyertai dalam perjalanan. Bapak Gembala sendiri, namun dijemput oleh anak sekolah minggu ketika Bapak Gembala membantu pelayanan di Sumberjo dan Suruhwadang. Bertahun-tahun lamanya tidak pernah muncul, tapi masih ingat tentang Bapak Gembala. Ya. Kalau saudara sudah merantau jauh, sukses, ingatlah akan gereja di mana saudara telah bertumbuh di dalamnya. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih juga untuk rekan-rekan KKN, ya, yang katanya hari ini terakhir KKN di Desa Keranggan, dan terima kasih sudah beribadah bersama dengan kami untuk beberapa waktu lamanya. Sukses terus dalam kuliah maupun dalam masa depan, Tuhan beserta selalu. Dan setelah selesai ibadah, Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan berkat secara jasmani. Berkat ini dari Ibu Tiwi dan Bapak Bambang. Karena bersyukur atas pemeliharaan Tuhan 1 tahun telah ditinggal oleh almarhumah Ibu Sumarmi. Ya. Keluarga meminta maaf tidak bisa hadir, namun meninggalkan berkatnya buat kita. Senang ya saudara? Yang hadir bersuka cita. Dan Ibu Tiwi juga menyampaikan untuk selalu memohonkan maaf untuk Ibu almarhum ya, Ibu apa namanya lupa saudara. Oh, Ibu Sumarmi, ya maaf. Ya, itu pesan dari keluarga karena kita tahu bahwa sampai akhir hidup Ibu Sumarmi tetap di dalam Yesus. Pasti sekarang menikmati kekekalan bersama Yesus. Maupun saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, mereka juga ada bersama Yesus. Tidak ada salahnya apabila Bapak Ibu Saudara bertemu dengan Ibu Tiwi atau Bapak Bambang menyampaikan terima kasih. Ya, kalau nggak ketemu enggak masalah karena sudah saya dan istri mewakili, Ibu Gembala tadi sudah mewakili menyampaikan terima kasih. Tapi tidak ada salahnya kalau Bapak Ibu bertemu berkata terima kasih untuk berkat Tuhan, Tuhan memberkati. Kita berdoa supaya apa yang ditaburkan Ibu Sumarmi sepanjang hidup, khususnya dalam iman, boleh terjadi juga atas keluarganya. Percaya pada Yesus dan kita tetap setia terus dalam Tuhan sampai akhir. Terima kasih untuk kehadiran jemaat Tuhan yang telah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih kepada para pelayan Tuhan yang dengan setia melayani.
Mari kita berdiri sama-sama, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan telah selamatkan hidup kita. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Baginya pujaku tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Hanya bagi Dia pujian, penyembahan, ibadah kita. Hanya Dia segalanya bagiku. Bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur atas segala apa yang Yesus telah kerjakan bagi saya dan saudara. Dia mati, Dia selamatkan kita. Kita diangkat jadi milik kesayangannya. Teruslah bertumbuh dalam Dia. Baginya sembahku tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Kembalikan segalanya untuk kemuliaan Allah. Hanya Dia segalanya. Angkat tangan kita sama-sama bagi Dia segala pujian. Haleluya, Engkau selamanya bagi Dia. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur, semangat hanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya. Kami kembalikan segala pujian syukur bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati ibadah raya kami pada pagi hari ini. Memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Memberkati dengan berkat jasmani, berkat rohani. Sepanjang pekan berjalan dalam segala aktivitas usaha pekerjaan jemaatmu, diberkati Tuhan. Dimanapun jemaatmu berada, ada dalam perlindungan kasih setia Tuhan dan menjadi berkat. Kami juga berdoa untuk anak-anakmu yang mulai besok hari akan kembali menempuh jalur pendidikan yang ada di sekolah mereka masing-masing. Hikmat, marifat, akal budi, kebijaksanaan, pembedaan yang daripada Tuhan menjadi bagian anak-anakmu yang bersekolah.
Balas berkati keluarga Bapak Bambang, Ibu Tiwi yang sudah berbagi berkat buat kami semua. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang alami sakit, Ibu Gembala maupun siapapun yang sakit, kami bersatu hati berdoa dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus pulih, dan kami semua diberkati dalam kesehatan yang daripada Tuhan. Setelah ini kami akan berpisah pulang ke rumah masing-masing. Perlindungan Tuhan menjadi bagian kami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih rahmat anugerah dari putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kami memberkati jemaatmu dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Kami kembalikan pujian syukur bagimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.